Halo Universe, this is Aksa. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau kalian kayaknya udah banyak berdoa, tapi kok doa kalian nggak dikabulin? Atau kalian banyak bersedekah, tapi kok sedekahnya nggak dibalas? Atau mungkin kalian ngerasa udah kerja keras banting tulang, tapi kok hidupnya gini-gini aja? Inilah seni berpikir. Oke guys, jadi dengan sangat amat mudah guys, Tuhan itu bisa melakukan apa saja, termasuk mengabulkan secara instan doa kalian. Ketika kalian datang ke gereja, ketika kalian datang ke masjid, atau ke pura, atau kemana, tempat ibadah kalian, dan kalian berdoa. Contoh kalian minta jodoh. Dengan sangat mudah Tuhan itu bisa mendatangkan jodoh dari langit langsung ke hadapan kalian. Ketika kalian minta uang, dengan mudah Tuhan itu bisa mendatangkan uang langsung jatuh dari langit ke hadapan kalian. Tapi apakah mungkin? Tidak. Kenapa bisa tidak? Karena Tuhan membuat dunia itu berdasarkan sebuah hukum yang dinamakan dengan hukum alam. Kalau dalam Islam kita sebut dengan sunatullah. Salah satu contoh hukum alam itu adalah hukum gravitasi. Jadi jika kalian itu berasal dari golongan A, golongan B, golongan C, agama A, agama B, atau apapun, ketika kalian naik ke atas gedung berlantai 100, lalu kalian lompat dari atas sana, maka kalian akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin. Karena kalian agamanya A, kalian akan jatuhnya ke atas. Tidak mungkin. Kalian tetap akan jatuh ke bawah dan kemungkinan besar pasti mati. Itu adalah hukum alam. Salah satu hukum alam adalah hukum gravitasi. Banyak sekali hukum-hukum yang ada di alam ini yang menjadi sunatullah yang tidak bisa kita lawan. Dengan cara kita memahami adanya hukum alam, maka ketika kita beribadah, kita akan lebih ikhlas. Karena kita tidak akan lagi mengejar dunia. Kita tidak akan lagi menggadaikan ibadah kita untuk dunia. Karena ketika kita menjalani hidup di dunia, kita sudah tahu ilmu dunianya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam berdoa itu menjadi keikhlasan tersendiri. Ketika kalian mengetahui hukum alam dan kalian mempunyai keimanan yang sangat kuat, tentu saja keimanan kalian akan menjadi lebih tebal. Namun sebaliknya, jika kalian tidak mempunyai iman di hati kalian, banyak banget yang menuhankan hukum alam ini. Banyak banget mungkin yang menjadi agnostik. Karena mereka terlalu sains. Dan memang hukum alam ini adalah hukum sains. Hukum yang berlaku di dunia. Dan itu berlaku untuk siapa saja selama kalian masih hidup di dunia ini. Manusia itu hidup di muka bumi itu dibekali sebuah tools yang amat canggih. Lebih canggih dari komputer manapun yang ada di muka bumi ini. Apa sih itu toolsnya? Otak. Sebegitu canggihnya otak itu menjadi sesuatu hal yang sangat amat vital. Ketika tangan kalian sakit, tidak bisa disembuhkan, kalian bisa mengamputasi tangan kalian. Ketika tangan kalian diamputasi, kalian masih tetap bisa hidup. Kaki kalian diamputasi, kalian masih tetap bisa hidup. Ketika mata kita sakit, kita bisa cangkok mata. Kita bisa, taruhlah mata kita diambil satu. Kita masih bisa melihat dengan mata yang satunya lagi. Paru-paru kalian rusak, satu kalian bisa diambil paru-parunya dan masih bisa hidup. Ketika jantung kalian sakit, jantung kalian bisa dicangkok. Tapi tidak dengan otak kalian, dengan kepala kalian. Nah, sama halnya dengan komputer. Otak ini adalah sebuah hardware yang dimana terdapat sebuah software di dalamnya. Tentu saja kalau kita ngeliat komputer kan hardware sama softwarenya jelas canggihan softwarenya kan. Kalau hardware kita bisa setting, kita bisa garap ya biasa aja. Tapi kan isinya tentu yang paling penting. Walaupun kita tidak menampilkan hardware-nya juga penting gitu kan. Lalu apa sih software daripada sebuah otak? Yang paling mendasar adalah pikiran. Nah, pikiran juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Mungkin teman-teman ada yang udah pada tahu. Ada yang udah pada mendengar pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu merupakan pikiran yang fokus atau biasa kita sebut dengan realita. Ketika gua berbicara dengan kalian, ketika kalian sedang makan, ketika kalian sedang mengendarai, ketika kalian sedang menyentuh sesuatu, itu realita, itu adalah pikiran sadar.
Ketika kalian sedang tidur, ketika kalian sedang rileks, ketika kalian sedang beribadah dengan khusyuk, itu adalah pikiran bawah sadar. Dan kabar baiknya adalah pikiran bawah sadar mendominasi hidup kalian. Karena lebih dari 85% hidup kalian didominasi oleh pikiran bawah sadar. Sedangkan hanya 15% hidup kalian didominasi oleh pikiran sadar kalian. Kenapa? Bukan karena kalian tertidur seharian atau kalian bersantai-santai seharian, bukan. Karena apa yang ada di realita kalian hari ini, itu semua adalah manifestasi dari bawah sadar kalian, dari pikiran bawah sadar kalian. Jadi kenapa sih doa kalian itu nggak dikabulin sama Tuhan? Jawabannya sangat sederhana. Ya karena kalian sendiri yang mau doa kalian itu tidak dikabulkan. Loh, kok bisa begitu ya? Ya namanya juga pikiran bawah sadar, kalian tidak menyadari bahwa sebenarnya kalian itu menginginkan kalau doa kalian itu tidak dikabulkan. Kalau kalian bingung itu bagus. Dan supaya kalian nggak bingung, kalian itu harus mengetahui apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana cara kerjanya dan apa hubungannya dengan alam semesta ini dan apa hubungannya dengan hukum alam. Pernah nggak sih kalian mendengar sebuah siaran radio gitu dari penyiar radio? Kalian bisa mendengar penyiar radio itu di radio yang ada di sebelah telinga kalian. Suara penyiarnya itu begitu jelas. Padahal penyiarnya itu jauh banget. Nggak ada di depan mata kalian. Tapi kok kenapa suaranya itu bisa terdengar sampai ke telinga kalian? Ketika penyiar radio itu melakukan siaran, maka suaranya itu akan dilemparkan oleh sebuah alat yang bernama pemancar radio. Pemancar radio itu memancarkan sebuah energi yang akan dihantarkan oleh gelombang radio. Gelombang radio itu akan menghantarkan energi atau siaran dari penyiar tersebut menuju radio kalian. Yang radio kalian itu merupakan penerima gelombang. Akhirnya kalian bisa mendengarkan radio itu. Begitu juga alam semesta ini. Di alam semesta ini ada yang namanya energi. Kalian punya energi. Lemari punya energi. Tembok punya energi. Tablet ini punya energi, topi gua punya energi, kamera gua punya energi. Apa sih itu energi? Jadi energi adalah suatu benda terkecil di alam semesta. Bisa dibilang begitulah menurut gue ya. Jadi ketika kalian punya handphone, kalian bawa mikroskop, kalian zoom, partikel paling kecilnya adalah energi. Energi ada di semua benda di alam semesta ini. Energi itu ada di diri kalian, ada di orang lain, ada di mana aja, ada di baju, ada di semuanya, itu ada energinya. Anggaplah energi itu adalah sebuah suara dari penyiar radio. Kita analogiin yang tadi ya, biar mudah kalian mendapatkannya. Lalu energi itu akan dilempar melalui pikiran kalian. Pikiran kalian merupakan sebuah pemancar radio. Akan dilemparkan oleh pikiran kalian. Setelah energi itu dilemparkan oleh pikiran kalian, energi itu akan dibawa oleh gelombang otak menuju alam semesta. Menuju alam semesta, setelah sampai di alam semesta, maka alam semesta akan memberikan feedback balik dan akan melemparkan jawaban sesuai dengan frekuensi yang kalian pancarkan. Jawaban itu akan dialirkan lagi oleh gelombang otak dan masuk kembali ke pikiran kalian. Makanya, kalau kalian pernah dengar, buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, orang sukses itu harus mempunyai mindset yang positif. Ya kan? Mindset yang positif, aka alias pikiran yang positif. Lalu seperti apa pikiran yang positif itu? Pernah nggak sih kalian baru bangun tidur terus kalian itu sebel banget. Baru bangun kalian udah sebel. Setelah sebel, tiba-tiba satu hari full kalian menjadi hari sial kalian. Pernah nggak? Karena ketika di pagi hari, kalian itu sudah memancarkan sebuah hal yang negatif. Sehingga itu akan diterima oleh alam semesta. Dan akan dibalas dengan sesuatu yang sefrekuensi juga. Dalam hal ini sesuatu yang negatif, karena kalian memancarkan hal yang negatif. Maka
kalian akan menerima itu menjadi kenyataan yang negatif pula selama 1 hari penuh. Kalau tidak mau itu terjadi, ya kalian harus mengganti frekuensinya menjadi frekuensi positif. Gitu kan. Kalau kalian nggak suka sama siaran radio, ya kalian ganti aja siaran radionya menjadi siaran radio yang lain. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi karena ini adalah bawah sadar, sangat amat sedikit orang yang mengetahui bagaimana cara men-setting pikiran itu menjadi selalu positif, sehingga akan bermanifestasi dan selalu bermanifestasi menjadi hal yang positif juga. Jadi ketika gue bilang, lu banyak berdoa, tapi doa lu gak dikabulin, itu semua karena lu yang mau. Tapi lu tidak menyadarinya. Dan di channel gue akan selalu memberikan sesuatu tentang pikiran, bawah sadar, pengembangan diri, yang pastinya bisa sangat bermanfaat buat lu semua. Nah, ketika lu bangun tidur, lu dihadapkan dengan sesuatu yang membuat lu bahagia, pegang omongan gue, 1 hari full itu akan menjadi hari terbaik lo. Karena lu mengawali hari, lu memancarkan sesuatu yang positif di pagi hari, maka itu akan diterima oleh alam semesta dan akan dibalas sesuai dengan frekuensi yang lu berikan. Makanya kalau menurut gue ya, kita itu harus betul-betul menyadari apa yang tidak kita sadari. Memang pikiran bawah sadar itu tidak bisa dibendung. Ya, tapi bisa kita setting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau lo pengen ngerti lebih dalam tentang gimana sih cara nyetingnya, terus kenapa itu bisa terjadi, ya lo subscribe aja channel gua, lo ikutin semua video-video gua. Karena apa yang gua tuangkan di dalam video-video gua di dalam channel ini, itu banyak dijual oleh orang-orang dalam bentuk seminar, dalam bentuk workshop. Tapi gue bakal ngasih ke lo semua si detail-detailnya dengan gratis. Karena ya begitulah dunia bekerja. Tidak peduli agama kalian apa, tidak peduli kalian dari mana, tidak peduli kalian siapa, hukum alam itu tetap berlaku selama kalian hidup. Jadi stay tune terus di channel gue dan tetaplah berpikir.